Ya, mungkin untuk rekan-rekan di perguruan tinggi, kita perlu menyadari bahwa perguruan tinggi tidak mungkin ada tanpa mahasiswa ya. Nah, ketika mahasiswa mengalami kesulitan seperti ini, satu, jangan pandang tadi sebagai suatu statistik only ya. Pandang mereka sebagai subjek gitu ya, dan kita punya tanggung jawab moral. Sekali lagi, integritas moral perguruan tinggi itu diuji di sini. Jangan menjadi kampus yang seolah-olah gitu ya, kalau saya bahasakan gitu ya, counterfeit kampus gitu ya. Seolah-olah membela masyarakat, padahal kalau dihadapkan pada case-case macam ini jadi bungkam, jadi khawatir dan sebagainya. Jadi kampus yang sejati kembali ke hakikat pendidikan tinggi itu, yaitu meningkatkan martabat manusia, menyejahterakan manusia. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah, dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Tapi di topik kali ini kita lebih ke social issue ya Sobat Sore. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas peristiwa yang viral nih akhir-akhir ini, yaitu pelecehan verbal yang dilakukan di ruang digital. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku tidak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Prof. Juneman Abraham, pakar psikologi sosial dan anggota Himpunan Psikologis Indonesia. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Farah. Selamat sore. Gimana kabarnya, Prof, hari ini? Syukurlah sehat-sehat. Sehat-sehat ya, Prof. Mbak Farah juga. Oke, nah seperti yang tadi saya sudah mention di opening nih, Prof. Pembahasan hari ini tuh cukup bisa dikatakan cukup miris ya. Lagi-lagi perempuan itu dilihat sebagai objektivitas gitu. Dan sayang sekali nih di tengah kemudahan kita di ruang digital, disitulah para pelaku ini melakukan pelecehan verbal gitu, Prof. Ya. Gimana Prof sendiri melihat peristiwa ini? Mungkin lebih tepatnya dari kacamata psikologi sosialnya, Prof. Iya, ada dua hal ya, pelecehan seksual dan ruang digital. Betul. Ya, saya ingin mengupas hal tersebut. Sebenarnya ada satu hipotesa ya dalam psikologi sosial itu yang disebut sebagai panseksualisme. Ya, panseksualisme itu bicara bahwa kayaknya segala hal bisa terkait dengan seksual. Mulai dari skandal seksual pejabat, marketing pakai tanda-tanda seksual, bahkan ada yang mengatakan bahwa Tugu Monas misalnya itu sebenarnya simbol seksual tertentu juga gitu ya. Tapi juga kita melihat bahwa ada karya-karya seni juga yang ada lukisan-lukisan yang menggunakan tanda-tanda seksual juga gitu ya. Jadi sebenarnya seksual ini harus dimaknai dalam arti luas. Dan sebenarnya seksualitas itu adalah suatu energi yang kreatif, energi kehidupan disebutnya dalam psikologi gitu ya. Jadi seksualitas itu bicara soal cinta, soal persahabatan, soal semangat dan sebagainya. Nah, yang terjadi dalam pelecehan itu sebenarnya adalah ketika energi seksual, energi kehidupan itu ketemu dengan lingkungan yang toksik, mau lingkungan fisik, mau lingkungan digital ya. Nah, disinilah saya lihat bahwa lingkungan digital yang sedang rame nih dibicarakan itu memang kemudian seperti ada membangun identitas yang ingin dominan, kemudian kelompok yang ingin menunjukkan bahwa ada kekuasaan tertentu untuk membicarakan orang, untuk mengatur orang dan sebagainya gitu. Sehingga apa dalam psikologi disebut bahwa energi kehidupan tadi kemudian ketemu lingkungan toksik menjadi energi kematian begitu ya. Jadi dari eros menjadi thanatos. Energi kematian itu thanatos istilahnya gitu ya. Apa itu energi kematian thanatos? Ya dia berubah menjadi objektifikasi tadi yang disebut begitu ya. Jadi seksual menjadi benda, menjadi tubuh, menjadi fragmen tubuh begitu ya, pecahan-pecahan, dan kemudian juga agresi di situ muncul yang verbal itu. Nah, ruang digital ini kemudian memang Sobat Sore dan Mbak Farah kemudian memang memberikan celah itu juga gitu ya. Memang sih memberikan kenikmatan tersendiri tapi yang destruktif, merusak sifatnya ya, sekaligus juga kemarin kan ada perbincangan mestinya ini privasi, ruang digital kenapa harus dicepu dan sebagainya. Nah, ini justru pandangan yang keliru ya, karena ruang digital yang dianggap private tersebut sebenarnya juga kalau digunakan
atau bekerja energi kematian atau thanatos itu kemudian juga akan melestarikan kerentanan-kerentanan struktural yang selama ini di dunia nyata perempuan banyak mengalami dan kelompok-kelompok rentan lain juga banyak mengalami gitu ya. Jadi janganlah kita kemudian apalagi sebagai akademisi intelektual di perguruan tinggi itu justru melestarikan hal seperti itu. Justru kita punya tanggung jawab membangun ruang digital yang penuh rasa hormat satu sama lain dan kemudian menumbuhkan martabat dan meningkatkan ya perasaan bahwa kita harus merawat nih ya teman-teman kita yang rentan, meningkatkan kualitas hidupnya. Saya lihat seperti itu. Oke, tapi ya terutama kalau kita lihat dari kasus ini kan terjadinya di ruang digital di komunitas yang mereka tuh sedang belajar gitu. Jadi perguruan tinggi gitu ya, Prof ya. Dan mirisnya lagi seharusnya mereka ini adalah orang-orang yang dengan intelektual yang cerdas gitu ya, tapi betul. Di lapangannya berbanding terbalik. Kalau kita lihat data juga nih, Prof, ada perguruan tinggi itu bisa dikatakan menjadi urutan pertama tempat terjadinya kasus pelecehan seksual gitu di lingkungan, terutama di lingkungan pendidikan ya, Prof ya. Ada data yang menunjukkan juga kalau 77% itu dosen tahu ada kasusnya, tapi banyak banget tanggapan yang dilakukan oleh dosen ini tidak memihak ke korban gitu. Dan juga ada juga korban yang justru memilih tidak melapor karena melihat mungkin rumitnya tata cara lapornya. Udah kebayang gitu loh, Prof, mungkin di pikiran korbannya kebayang kayak oh nanti kalau aku lapor kayaknya nggak dapat kayak yang aku mau seperti ini deh gitu. Betul. Tapi kenapa nih, Prof, institusi pendidikan yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang pintar ini, yang cerdas ini justru menjadi yang tadi memiliki pemikiran destruktif ini, Prof? Iya, pintar, tapi feodal sayangnya, gitu ya. Jadi banyak perguruan tinggi kita itu feodalisme itu bekerja di dalamnya, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, Mbak Farah? Saya melihat bahwa feodalisme di perguruan tinggi ini sampai hari ini masih terjadi dan banyak keluhan-keluhan yang menunjukkan adanya bukti-bukti itu. Pertama, saya melihat bahwa mungkin salah satunya juga feodalisme itu mereproduksi situasi sosiologis masyarakat, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, misalnya begitu ya, yang punya jarak kekuasaan yang tinggi. Di perguruan tinggi juga kita perlu akui di beberapa perguruan tinggi terjadi jarak kekuasaan yang lebar ya antara yang berkuasa katakanlah dosen atau pimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswa senior dengan mahasiswa yang lebih junior gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai feodal. Dan banyak tanda-tandanya gitu. Jadi satu hal itu gitu ya. Itu memungkinkan sehingga terjadi hal yang berikutnya yaitu birokratisasi pelaporan gitu ya. Jadi dari sisi korban juga kalau saya ngelapor kira-kira diproses dengan sungguh atau serius atau tidak gitu kan ya, bakal transparan atau tidak nih, atau jangan saya dikorbankan, atau sesederhana pemikiran bahwa kalau saya urus nanti produktivitas saya di kampus juga jadi menurun, terganggu dan sebagainya begitu ya. Tambah satu faktor lagi yaitu adalah kolektivisme yang salah kaprah saya lihat gitu ya, bahwa ini bisa mengganggu organisasi secara keseluruhan nih begitu ya, sehingga itu menyebabkan ya pintar sih tapi kemudian menghambat ya korban untuk speak up dan kemudian dilayani speak up-nya itu. Jadi 3 hal itu saya lihat ya, reproduksi situasi yang feodal di masyarakat, birokratisasi dan kolektivisme yang salah kaprah kemudian. Ya. Tapi kalau saya boleh mengutip yang feodal itu ya, Prof ya, kan mungkin ada gap gitu ya antara senior dengan junior, dengan seorang yang punya jabatan dengan mahasiswa gitu. Nah, apakah mungkin kan kalau misalkan kita mau bicara tentang korban pelecehan seksual itu kan kadang respon pertamanya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Prof. Nge-freeze dia lebih ke bingung harus apa dan langsung kaget, takut gitu ya, Prof ya. Nah, apakah ada dengan adanya faktor ketimpangan relasi ini yang tadi ada senior junior itu lebih bisa mempengaruhi korban itu untuk merasa ada ini sih, Prof, ada
istilah gitu. Apa tuh? Namanya tonic immobility, itu juga saya baru belajar tuh. Oh, Baru iya, dengar iya. juga kelumpuhan sementara saat dilecehkan gitu. Nah, apakah faktor dari adanya ketimpangan relasi ini itu juga mempengaruhi korban itu mengalami tonic immobility itu sendiri? Iya. Jadi kalau bicara soal relasi kekuasaan tadi, ya tentu sederhananya ada pihak-pihak yang lebih powerful dan ada yang powerless. Kan seperti itu ya. Kenapa powerful? Karena dalam istilah sosiologi mereka memiliki modal-modal simbolik maupun modal-modal fisik ya, entah uang, entah kekuasaan, ijazah atau gelar, networking ya, atau networking yang luas begitu ya. Biasanya itu menjadi semakin powerful. Sedangkan yang powerless ini untuk dapat ijazah dia tergantung pada yang powerful gitu kan. Untuk lancar studinya dia tergantung pada yang powerful itu. Sehingga kalau dia kemudian speak up, melapor, ya tadi fenomena tonic immobility itu atau kelumpuhan sementara itu bisa terjadi karena menghadapi yang powerful itu seolah-olah mustahil nih untuk melakukan perlawanan atau gugatan karena yang dihadapi adalah mereka yang punya network dan sebagainya gitu. Maka menurut saya, hemat saya, yang perlu dilakukan oleh kampus justru dalam konteks ini ya, itu adalah mendemokratisasi kampus itu sendiri. Ya, demokratisasi itu lawannya feodalisme tadi gitu ya. Dalam arti buatlah kampus itu permeable, dalam arti bisa ditembus oleh orang-orang, oleh masyarakat yang mau melakukan audit, yang mau mempertanyakan gitu, itu dilayani gitu ya. Itu satu hal ya. Yang kedua, kampus jangan alergi dengan yang disebut sebagai dalam psikologi organisasi itu voice behavior ya. Itu lawan dari silent behavior gitu ya. Sejak dini ya, sebenarnya bukan hanya di kampus ya, tapi sejak pendidikan dasar ya. Kalau saya bicara pendidikan karakter itu menurut saya sudah agak terlambat kalau di perguruan tinggi. Tapi dia harus mulai dari pendidikan dasar menengah. Voice behavior itu harus dikembangkan menjadi asertif, menjadi bisa menyampaikan, mengekspresikan sesuatu dengan rasa aman tanpa harus merasa terintimidasi atau terancam ya. Maka niscaya tonic immobility itu tidak akan terjadi. Gitu. Oke, berarti emang harus dari pemumpukan dasar dulu ya, Prof. Ya, betul. Dia bisa merasakan amannya dulu nih untuk diri dia, baru dia bisa melakukan apa yang terbaik gitu ya, apa Prof. yang terbaik. Ya. Nah, Prof, di kasus seperti ini, pelecehan seksual yang verbal, itu kan banyak pelaku yang berlindung di kata-kata hanya bercanda, jokes aja gitu, Prof. Tapi sebenarnya di mana sih batas antara humor dan pelecehan itu sendiri, Prof? Iya, humor dan pelecehan ya. Sebenarnya pembicaraan yang dianggap humor atau candaan itu sederhananya ditempatkan aja pada audiens yang lebih luas ya. Kita bakal bisa membedakan kalau ungkapan itu dihadapkan pada audiens yang lebih luas, apakah itu ungkapan yang konstruktif, karena humor itu konstruktif, membangun ya, atau kemudian destruktif, pelecehan itu ya. Apa yang saya maksud dengan konstruktif? Humor itu umumnya itu mencairkan, ya kan? Membangun kekompakan, kohesif gitu ya, mengurangi ketakutan, meningkatkan rasa senang, kebahagiaan. Itu kan efek-efek dari humor yang sesungguhnya ya, seperti kita nonton stand up comedy misalnya begitu ya, kita bisa merasakan. Tapi kalau pelecehan itu niatnya itu ya merendahkan gitu kan. Kemudian juga emosi yang muncul bukan emosi senang atau bahagia, tapi marah, jijik gitu kan ya. Nah, itulah yang membedakan gitu. Jadi harus ditempatkan, ini kalau ditaruh di audiens yang lebih luas akan menimbulkan emosi yang seperti apa ya? Apakah rasa malu, apakah rasa senang, bangga, bahagia. Nah, disitulah nanti batasnya bisa kelihatan. Oke, emosinya lebih ke emosi dari tanggapannya gitu. Betul, mungkin ya, Prof ya. Betul. Oke. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang korbannya nih, Prof. Ya. Kan korban kekerasan seksual ini kan bisa dibilang dampaknya tuh luas, mungkin ke psikologis dia, mungkin nanti ke karirnya dia atau ke kehidupan sehari-harinya bahkan. Tapi sering juga kita temukan gitu banyak victim blaming juga nih antara pelaku dan juga korban. Tapi menurut Prof,
kenapa sih victim blaming itu tuh masih kental gitu di masyarakat kita? Dan mungkin korban itu sering dipandang lebih rendah ya, seringkali di masyarakat kita ini. Iya. Mungkin dari perspektif psikologi sosial ya, saya bicara victim blaming ini terjadi atau dilestarikan karena itu memang respon yang paling aman dan nyaman untuk sebagian besar stakeholder maupun shareholder ya. Stakeholder itu yang memangku kepentingan perguruan tinggi maupun shareholder itu yang memegang sahamnya, yayasannya atau apa yang memodali universitas itu. Itu memang respon yang paling aman. Kenapa? Karena dengan menyalahkan korban ya, satu sisi kan berarti aktornya nggak bersalah kan begitu ya. Karena kalau ada aktor yang ditemukan bersalah kan terjadi keguncangan ekonomi juga untuk kampus tersebut begitu ya. Atau saya sebut sebagai depresiasi nilai. Sebenarnya depresiasi nilai ini bisa dilihat dari sisi finansial, ekonomi gitu kan. Jadi orang takut masuk kampus tersebut gitu kan. Kemudian juga terjadi depresiasi nilai. Kok ada perilaku bejat dan immoral terjadi di kampus itu. Itu satu hal. Yang kedua, kenapa menyalahkan korban? Ya, karena memang pingin supaya tidak berkembang atau semarak begitu ya. Jadi artinya ketika korbannya yang salah ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya ada aktor, mungkin nanti korban-korban seperti yang terjadi saat ini ya, korban-korban di tempat lain kan jadi ikut speak up ya. Begitu kan ya. Ikut terjadi gelombang saat ini saya lihat ya, dari kampus ke kampus tidak peduli statusnya mau negeri mau swasta begitu ya. Jadi menyalahkan korban juga pingin sebenarnya meminggirkan daya kritis ya dari komunitas begitu ya, supaya tidak berkembang isunya gitu. Kemudian juga kita lihat menyalahkan korban itu terjadi karena mungkin ya semacam penenang lah menurut saya begitu. Karena kalau yang salah itu ada di perguruan tingginya, ada aktornya atau lingkungan yang membiarkan begitu ya. Ya, kemudian apa? Ada konsekuensi cukup besar, yaitu harus melihat lagi struktur organisasinya, harus melihat lagi cara bagaimana organisasi bekerja, ya, harus merombak itu semua begitu ya. Jadi ada homework yang cukup besar yang mungkin dianggap, wah kalau kita ngerjain homework ini, nanti urusan-urusan lain nih yang lagi menumpuk juga bisa nggak keurus, tersita, dan sebagainya gitu. Jadi lebih mudah memang akhirnya menyalahkan korban ya. Belum lagi kalau kita bicara soal bystander begitu ya, ya kemudian menjadi lebih tidak beresiko juga untuk tidak speak up, tidak melapor. Intinya adalah ini menjadi jalan yang paling aman dan nyaman untuk sebagian besar stakeholder dan shareholder. Sayangnya adalah atau harusnya adalah kita nggak bisa lihat ini sebagai suatu statistik saja begitu ya. Jadi kalau kita bicara hubungkan dengan pembicaraan saya tentang feodal tadi gitu kan, kita kan seringkali dengar ya ada program begini di nasional, ada dampak-dampak yang tidak diinginkan. Alah itu kan cuma sekian persen begitu ya. Jadi melihat itu secara tidak utuh gitu ya. Melihat ini hanya statistik saja gitu. Nah, padahal victim itu walaupun kecil dia adalah subjek begitu ya, yang akan kemudian dampaknya itu kalau kita urus dengan benar soal ini itu akan mengubah cara kerja suatu lembaga sebenarnya. Oke, karena kita sudah memasuki ke ranah kampus nih Prof. Jadi aku juga ada beberapa hal yang aku kepo gitu. Mungkin kan beberapa perguruan tinggi tuh punya tata caranya masing-masing. Mungkin tadi Prof juga bilang ada yang terpikir, ada shareholder juga nih harus dipikirkan dan lain sebagainya gitu kan Prof. Tapi kalau misalkan pihak kampus ini tuh juga melambat untuk merespon, bahkan juga melakukan institutional betrayal gitu Prof, bisa dikatakan. Nah kita tuh sebagai mahasiswa yang mungkin bisa ditempatkan sebagai korban, itu harus melakukan apa biar biar kita tuh juga mendapatkan hak kita seharusnya sebagai korban tuh untuk memberikan efek jerak ke pelakunya itu sendiri. Iya. Pertama kita harus terus-menerus ya mengingatkan komunitas kita dari bawah sampai atas itu kembali ke hakikat
tujuan pendidikan itu sendiri gitu ya, tujuan pendidikan tinggi yang katanya ingin memanusiakan manusia, yang ingin menyejahterakan manusia gitu ya. Itu bukan retorika menurut saya, itu menjadi satu basis semangat. Ya, untuk apa kalau terjadi hal seperti ini? Ya, perlawanan yang total menurut saya. Oke. Perlawanan total itu dalam arti begini. Sebagai mahasiswa kan tadi kan ya, ditanyain ya. Mahasiswa bisa melakukan riset misalnya ya. Riset dalam arti menggali lagi nih data di lapangan. Di komunitasku sendiri itu prevalensinya sudah setinggi apa, sudah sebesar apa ya. Evidennya jadi lebih kuat kan gitu ya. Itu satu. Kemudian juga sekarang banyak sana-sana digital untuk advokasi, mungkin bahasanya begitu ya. Contoh misalnya ya, petisi online gitu ya. Di change.org itu kan ada petisi online ya. Itu salah satu jalur juga untuk permeable tadi gitu ya. Masuk kampus. Kemudian juga jangan lupa juga yang saya sering ingatkan juga adalah tidak hanya kognitif tapi juga lewat seni ya. Sebagai contoh di kampus-kampus tertentu itu punya UKM teater ya, UKM seni. Itu bisa dioptimalkan sebagai media untuk mengingatkan, media untuk melawan ya. Teatrikal itu cukup efektif sebenarnya untuk menggugah ya bahwa ini loh perasaan korban ini seperti ini, sehancur ini. Ini loh kewajiban kita sebagai yang lebih punya kekuasaan, seharusnya menggunakan kekuasaan dengan bijak. Nah, ada tokoh-tokohnya, simbolismenya, dan sebagainya. Jadi, perlawanan total itu ya bisa macam-macam bentuknya ya, sampai ya beberapa teman sampai harus demonstrasi dan sebagainya, yaitu jalan-jalan yang bisa dipilih menurut saya begitu ya. Oke, tapi sebenarnya maaf ya Prof, Ya. tapi kan it's easier being said than done ya Prof. Betul, ya. betul. Jadi mungkin ada beberapa korban mahasiswa yang merasa sulit gitu untuk melakukan perlawanan total. Jadi mungkin dia ada yang memendam, ada yang baru speak up 1 tahun kemudian dan lain sebagainya. Itu banyak caranya dan itu maksudnya salah satu proses healing dia juga ya. Mungkin masih proses menerima dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita nih Prof, lingkungan sekitarnya yang melihat ada mungkin teman kita atau mungkin ya teman kita diperlakukan secara tidak baik gitu. Ada kan saya tuh baca ada namanya direct, distract, delegate. Direct, Distract, delegate. Oh ya. Nah, 3 tahap itu kira-kira nih menurut Prof seberapa efektif sih untuk memutus rantai pelecehan seksual di tingkat pendidikan ini? Oke. Iya, saya coba memahami ya, direct, distract dan delegate ya kan. Direct mungkin maksudnya adalah menegur langsung pelaku yang di depan mata begitu kan. Distract itu mengalihkan perhatian pelaku supaya korbannya bisa mengurus dirinya, menjauhkan diri dan sebagainya. Delegate itu mungkin menyerahkan pada pihak yang lebih berwenang, yang mampu melakukan dan sebagainya. Kalau hemat saya, direct, distract, dan delegate ini atau 3D ini tidak akan efektif tanpa dukungan struktural, gitu, ya. Karena masing-masing ada resikonya ini. Kalau tidak ada dukungan strukturalnya, misalnya tadi direct, gitu kan ya, negur, taunya ada revenge, balas dendam di kemudian hari lagi, gitu kan ya. Terus distract. Kalau dilakukan distract, kita kan sering lihat ya beberapa materi edukatif di Instagram itu atau di media sosial. Kalau distract itu kan sekelilingnya juga mesti peka terhadap tanda-tanda itu, gitu kan. Korbannya langsung dideketin, diamankan dan sebagainya. Lah kalau masyarakatnya sendiri tidak peka, distract tidak akan efektif, ya kan. Delegate, ya kan. Kita menyerahkan, mungkin bisa ke aparat, bisa ke NGO, bisa ke pendamping dan sebagainya. Tapi kalau kemudian secara struktural lagi-lagi tidak transparan atau yang didelegate itu tidak punya kapasitas nih untuk menangani sesuatu yang sifatnya traumatik, ya, ya jadi tidak efektif juga. Jadi itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi butuh dukungan sosial struktural, begitu. Oke, berarti emang
perlu dukungan lagi ya, nggak bisa berdiri sendiri dengan 3D itu sendiri ya Prof Iya, ya? ada ekosistemnya. Oke. Itu. Maka ini yang ekosistem ini yang perlu kita berikan literasi kepada teman-teman ya, supaya kita punya pemahaman yang sama nih ketika oh ini lagi distract nih, kita bisa langsung menangkap begitu. Oke. Iya. Nah terakhir nih Prof, mungkin boleh singkat aja pesan-pesan untuk pimpinan perguruan tinggi yang masih merasa kalau mereka tuh mengungkap kasus kekerasan seksual itu bisa mencoreng nama baik, atau bahkan bukan hanya mengungkap tapi untuk menyelesaikan, tapi publik tahu itu tuh masih menganggap bahwa itu akan merusak nama baik mereka. Gitu, mungkin ada pesan-pesan tersendiri kah Prof? Iya. Ya mungkin untuk rekan-rekan di perguruan tinggi kita perlu menyadari bahwa perguruan tinggi tidak mungkin ada tanpa mahasiswa ya, gitu ya. Jadi kita ingat kembali sejarah atau historisitas nih dari lembaga kita ini ya. Dan kita besar ya karena ya perguruan tinggi besar karena ada mahasiswa tanpa memandang latar belakang gitu ya. Kita seinklusif mungkin ya, kita mengharapkan mahasiswa bergabung. Nah, ketika mahasiswa mengalami kesulitan seperti ini, satu, jangan pandang tadi sebagai suatu statistik only ya. Pandang mereka sebagai subjek gitu ya, dan kita punya tanggung jawab moral. Sekali lagi, integritas moral perguruan tinggi itu diuji di sini ya. Ketika kita sebagai perguruan tinggi itu mampu melakukan tindakan korektif, justru nama baik itu akan terjaga, terawat, dan bahkan mendapatkan apresiasi ya dari masyarakat begitu ya. Jangan menjadi kampus yang seolah-olah gitu ya, kalau saya bahasakan gitu ya, counterfeit kampus begitu ya. Seolah-olah membela masyarakat, padahal kalau dihadapkan pada case-case macam ini jadi bungkam, jadi khawatir dan sebagainya. Jadi kampus yang sejati kembali ke hakikat pendidikan tinggi itu, yaitu meningkatkan martabat manusia, menyejahterakan manusia. Oke, terima kasih Prof Jun telah datang di podcast Senin sore. Terima kasih. Oke, nah itu dia Sobat Sore terkait dengan topik hari ini. Buat Sobat Sore yang kalau punya tanggapan lain boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.